Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Liana Mauludia, NIM 29 dari kelas Manajemen Pemasaran B. Saya akan menjelaskan perilaku konsumen terhadap komoditas saus menggunakan analisis AHP. Perilaku konsumen merupakan suatu kegiatan atau proses yang berkaitan dengan adanya suatu proses pembelian, di mana konsumen melakukan aktivitas pengevaluasian dan penelitian pada produk dan jasa. Perilaku konsumen mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Ketika konsumen melakukan pembelian suatu barang, tentu konsumen mempertimbangkan serta memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Tidak hanya kualitas produk yang terdapat di perilaku konsumen, tetapi juga ada harga produk dan promosi mengenai tempat barang tersebut dijual. Sedangkan pengertian untuk pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan atau konsumsi pribadi. Pembagian kelompok konsumen didasarkan pada usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan selera dari konsumen. Pasar konsumen adalah tempat di mana pembeli adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Perilaku konsumen juga merupakan tingkah laku konsumen yang menggambarkan atau menunjukkan pencarian untuk membeli menggunakan suatu produk dan jasa. Dalam perilaku konsumen, memfokuskan pada bagian individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Alat yang saya gunakan pada penelitian ini adalah AHP, atau analisis hierarki proses, yang merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk menilai tindakan yang dikaitkan dengan perbandingan bobot kepentingan antara faktor serta perbandingan beberapa alternatif pilihan. AHP merupakan pendekatan dasar dalam pengambilan atau membuat keputusan. Langkah-langkah pembuatan AHP adalah yang pertama, menentukan fokus atau tujuan permasalahan. Yang kedua, menentukan dan mendefinisikan faktor dan subfaktor. Yang ketiga, menentukan alternatif. Yang keempat, penyusunan hierarki. Setelah melalui tahap penetapan fokus atau tujuan permasalahan, menentukan dan mendefinisikan faktor subfaktor, penentuan alternatif, kemudian semuanya disusun ke dalam suatu hierarki yang menunjukkan hubungan faktor dan subfaktor tersebut dalam tiap alternatifnya. Langkah yang kelima adalah menyusun daftar penilaian matriks perbandingan berpasangan. Menurut matriks perbandingan berpasangan antar elemen tiap hierarki di dalam sebuah kuesioner. Langkah yang keenam adalah menyusun matriks penilaian perbandingan berpasangan. Langkah yang ketujuh adalah menghitung bobot prioritas. Hierarki yang terbentuk adalah pembelian saus terhadap harga, rasa, kemasan, dan varian. Sedangkan masing-masing dari harga, rasa, dan varian kemasan akan mempengaruhi merek-merek saus, yaitu ABC, Sedap, Indofood, dan Juara. Lalu untuk kuesioner untuk diisikan pada narasumber adalah sebagai berikut berbentuk kolom-kolom. Narasumber akan mengisi kolom yang berada di bagian bawah dari angka 1. Sedangkan pada bagian atas angka 1 merupakan bagian yang harus diisikan oleh penulis sendiri. Kemudian ada penilaian yang harus diisikan oleh narasumber. Yang pertama, nomor 1, sama pentingnya. Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama. Yang ketiga, sedikit lebih penting. Yang kelima, lebih penting. Yang ketujuh, sangat penting. Yang 9, mutlak lebih penting. Sedangkan angka 2, 4, 6, dan 8 merupakan nilai-nilai tengah di antara dua pendapat yang berdampingan. Setelah hasil kuesioner direkap dan diolah menggunakan Excel, maka ini adalah hasilnya yang akan menghasilkan uji prioritas. Pada uji prioritas dapat dihasilkan bahwa merek ABC mempunyai peringkat 4, Sedap peringkat 3, Indofood peringkat 2, dan Jawara peringkat 1. Berdasarkan alternatif pilihan produk saus, dapat diketahui bahwa pilihan yang paling berpengaruh dan paling banyak diminati konsumen adalah Jawara, dengan bobot prioritas sebesar 0,440. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.